Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah mungkin pertemuan kita yang terakhir tentang bahasan dari mengenal lebih dekat tentang akidah Asy'ariyah. Sebenarnya bahasanya masih panjang, masih berkaitan dengan akidah mereka yang lain seperti masalah iman, ya, masalah takdir atau yang lainnya, tapi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Kita akan bahas tentang kenyataan pahit ya akidah Asy'ariyah ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenyataan pahit dari akidah Asy'ariyah ya, bahwasanya Asy'ariyah mereka mengaku membantah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, namun ternyata mereka justru banyak sepakat dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengaku membantah orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, namun ternyata mereka sepakat dalam banyak hal dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebaliknya, mereka mengaku bahwasanya mereka bermadhab, berafiliasi kepada Abu Hasan al-Asy'ari, justru perbedaan mereka dengan Abu Hasan al-Asy'ari sangat banyak. Ini hal yang cukup pahit bagi kenyataan mereka. Jadi mengaku membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah ternyata mirip dengan mereka. Mengaku berafiliasi kepada intisab kepada Abu Hasan al-Asy'ari sehingga menamakan mereka dengan Asy'ariyah, ternyata perbedaan sangat banyak antara mereka dengan Asy'ariyah. Ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Adapun poin pertama, dua poin ya, kesamaan mereka dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Poin kedua adalah perbedaan mereka dengan Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Adapun poin pertama, bahwasanya di antara kesamaan antara Asy'ariyah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah, misalnya di mana Asy'ariyah bersepakat dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil a'rad. Dalil a'rad ini sudah pernah kita jelaskan, yaitu tentang dalil ajsam dan al-a'rad ya. Bahkan seorang kalau ingin tahu Allah itu ada harus mengenal apa itu ajsam, apa itu a'rad. Yang lebih detail dari mereka lagi harus mengenal apa itu jauharul fard. Jauharul fard karena ajsam alam semesta terdiri atas ajsam, jism dan a'rad dan sifat-sifat. Dan jism ada dua kemungkinan, jism yang tidak bisa terbagi-bagi dan jism yang terbagi-bagi sampai pada yang terkecil namanya jauharul fard. Siapa yang tidak mengenal jauharul fard ini sulit untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini metode dalam menetapkan adanya Tuhan, metode yang tidak dikenal oleh para sahabat, tidak pernah didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka menggunakan metode ini ya. Dan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah, metode yang sama. Metode tentang dalil a'rad, berdalil dengan jism dan a'rad bahwasanya Tuhan itu ada ya. Dan saya yakin banyak di antara para pemirsa juga yang baru pertama kali dengar istilah tentang al-a'rad dan al-ajsam. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, mereka mewajibkan, awal wajib, orang Asy'ariyah dalam buku mereka mengatakan yang paling wajib pertama kali dikenal oleh orang yang masuk Islam adalah mengenal nazar, yaitu mengenal Tuhan dengan cara metode mereka ini. Ya, bahkan ada khilaf di kalangan mereka, tapi mereka kembali kepada orang kalau ingin yang pertama kali wajib bagi seorang yang masuk Islam adalah mengenal Tuhan dengan metode yang mereka sebutkan, yaitu metode dalil a'rad. Mengenal apa itu al-jawahir dan apa itu al-a'rad dan apa itu al-jauhar al-fard. Oleh karenanya metode mereka dibantah oleh banyak ulama. Dibantah oleh Ibn Abdul Bar, dibantah oleh Al-Ghazali sendiri membantah padahal dia dari Asy'ari, kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar sendiri membantah dalam Fathul Bari. Sampai Al-Ghazali mengatakan sebagian orang, sekelompok dari Ahlul Kalam
Ya, dhayyaqu rahmatullahil wasi'ah, menyempitkan rahmat Allah yang luas. Sehingga mempersyaratkan kalau mengerti Islam harus mengenal ilmu mantik yang mereka sebutkan tersebut, sehingga tidak ada yang mengenal itu kecuali sedikit. Nanti yang masuk surga cuma segelintir orang. Yang segelintir orang yang paham tentang orang mana ada orang paham tentang al-jawahir, al-a'rad. Tidak ada ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dalam dua tempat, dalam Fathul Bari, dan saya nukil insyaallah semuanya. Nanti insyaallah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah kalau bukunya sudah siap. Bagaimana Ibnu Hajar mengakui bahwasanya dari Samnani metode tentang menetapkan Allah dengan metode Del A'rad ini hanyalah sisa-sisa ajaran Mu'tazilah yang masih terpatri dalam akidah Asy'ariyah. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dalil A'rad inilah yang bikin masalah sehingga akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Pembahasan dalil A'rad ini perlu pembahasan khusus tersendiri, tapi saya hanya sekedar ingin menyebutkan bagaimana Asy'ariyah dan Mu'tazilah dengan pengakuan Ibnu Hajar sendiri, pengakuan juga dari As-Samnani tokoh mereka bahwasanya ini adalah sisa-sisa Mu'tazilah yang masih bercokol dalam akidah Asy'ariyah. Dan ini juga dalilnya orang-orang Jahmiyah. Dan ini tidak pernah dikenal oleh Nabi. Nabi tidak pernah menyuruh kalau kamu ingin mengenal Tuhan harus tahu dalil A'rad, harus tahu jauhar dan harus tahu arad. Tidak ada. Sampai kalau tidak salah Ibnu Aqil berkata, yakin yakin-yakinnya bahwasanya Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat tidak mengenal apa itu jauhar, tidak mengenal apa itu a'rad. Kalau kamu ridha ingin punya akidah seperti mereka, maka matilah seperti mereka, tidak mengenal jauhar dan a'rad. Bagaimana perkara yang tidak dikenal oleh para sahabat kemudian diwajibkan oleh mereka untuk mengenal Tuhan harus caranya begini. Nah, kalau kita lihat metode Al-Qur'an dalam mengenal Tuhan banyak sekali, dan sudah saya pernah bahas dalam tauhid rububiyah tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Tidak pakai dalil ini. Ini dalil ini sulit dipahami, banyak orang gagal paham, kemudian penentangnya juga banyak, sementara mereka wajibkan. Ini adalah sisa-sisa dari peninggalan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Taib, ini kesamaan mereka. Kesamaan yang berikutnya, Asy'ariyah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah sama-sama sepakat bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk. Al-Qur'an yang kita baca ini makhluk, meskipun cara pengungkapan berbeda, tapi sepakat ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk ya. Kalau kita enggak, Al-Qur'an adalah firman Allah. Allah berbicara dengan apa yang dalam Al-Qur'an sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Jahmiyah mengatakan ini adalah makhluk, Mu'tazilah mengatakan makhluk, kemudian Asy'ariyah juga mengatakan itu makhluk, dan nukilan dari mereka mengakui akan hal tersebut. Kita tidak ada bedanya dengan Mu'tazilah. Kita yakini bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca oleh orang awam itu adalah bukan firman Allah, itu adalah makhluk. Ini diakui oleh mereka. Bukan saya ngada-ngada, dan saya nukilannya ada bahwasanya orang-orang Asy'ariyah mengaku bahwasanya mereka dan Mu'tazilah sama-sama meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini bukan firman Allah, tapi makhluk. Tapi makhluk bukan sifat Allah maksudnya. Makhluk bukan sifat Allah ya. Mu'tazilah mengatakan ini firman Allah tapi makhluk, Asy'ariyah mengatakan ini ungkapan dari bahasa jiwa Allah dan ini juga makhluk. Maka sungguh menyedihkan bagaimana Asy'ariyah yang mengaku membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah ternyata sama dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah mengaku bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca ini adalah makhluk, bukan sifat Allah. Kemudian di antara kesamaan antara Jahmiyah dan Mu'tazilah, sama-sama menolak Allah di atas. Sama-sama menolak Allah di atas. Ini kesepakatan mereka, baik Asy'ariyah, baik Mu'tazilah maupun Jahmiyah, semua sepakat bahwasanya Allah tidak di atas ya. Allah tidak di atas, Allah tidak boleh ditunjuk, Allah tidak boleh diberi isyarat ya. Kemudian juga mereka Asy'ariyah dan Mu'tazilah sepakat untuk menolak Allah di atas dengan berdalih. Ini sering mereka ungkapkan. Dulu Allah ada tanpa tempat, maka sekarang Allah pun tanpa tempat. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa tempat, sekarang Allah pun tanpa tempat, ya. Sehingga mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah bertempat, kata mereka. Ini dalil mereka. Ini persis seperti perkataan Mu'tazilah, ya, seperti perkataan Mu'tazilah, ya. Dan dinukilkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Aslamiyin, dia bercerita tentang akidah Mu'tazilah. Dia berkata, wa qala qailun, berkata orang-orang Mu'tazilah, al-bari la fi makanin bal huwa ala ma lam yazal alaih. Bahwasanya Allah tidak di tempat, ya.
sebagaimana Allah dahulu juga tidak bertempat. Persis seperti orang-orang Asy'ariyah sekarang. Dan ini benar-benar perkataan Mu'tazilah. Sehingga mereka sama dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak butuh tempat. Ya sudah kita jelaskan, Allah di atas bukan berarti Allah butuh tempat. Allah tidak makhluk kecil, dalam genggaman Allah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Sudah kita jelaskan berulang kali ya bahwasanya Allah di atas bukan berarti Allah butuh kepada tempat ya. Alam semesta ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dengan dalil akal seperti ini ya, mereka mengatakan Allah tidak di atas, persis perkataan dari Mu'tazilah ya. Taib. Di antara kesamaan mereka ya adalah takwilnya Asy'ariyah ya sama dengan takwilnya Jahmiyah dan Mu'tazilah ya. Sama dengan takwil Jahmiyah dan Mu'tazilah. Saya nukilkan perkataan para ulama yang menjelaskan akan hal ini. Pertama, Al-Imam Abu Hanifah yang wafat 150 Hijriah dalam kitabnya Syarh Al-Fiqh Al-Akbar ya. Al-Imam Abu Hanifah berkata dalam Syarh Al-Fiqh Al-Akbar ya, walahu yadun wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah taala fil Qur'an. Fama dzakarahu Allah taala fil Qur'an min dzikril wajhi wal yadi wan nafsi fa huwa lahu sifatun bila kaif. Ada Allah memiliki tangan, wajah, kemudian zat ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dan di apa yang Allah sebut dalam Al-Qur'an berupa penyebutan wajah, tangan, jiwa ya, maka itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bila kaif, tanpa bagaimananya. Kita enggak perlu tahu bagaimana zat Allah, tidak perlu tahu ya. Tapi kita ngerti ya. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu ya. Jangan dikatakan bahwasanya tangan Allah maksudnya adalah kudrahnya. Au nikmatuhu, atau tangannya ditakwil jadi nikmatnya. Li'anna fihi ibtal sifati, karena dengan mentakwilkan tangan menjadi kudrah atau tangan menjadi nikmat, maka itu membatalkan sifat, kata Imam Abu Hanifah. Wa huwa qaulu ahli al-qadar wal i'tizal. Dan ini perkataan atau akidahnya ahli al-qadar itu qadariyah, dan al-i'tizal yaitu Mu'tazilah ya. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwasanya takwilnya Asy'ariyah yang mutaakhirin yang sekarang persis seperti takwilannya Mu'tazilah. Taib. Demikian juga Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi wafat 221 Hijriah. Wafat 221 Hijriah Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Adz-Dzahabi meriwayatkan dari Bayan bin Ahmad, dia berkata, "Kunna 'indal Qa'nabi fasami'a rajulan minal Jahmiyah yaqul Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa istaula." Kami sedang berada di sisi Al-Qa'nabi rahimahullahu taala yang tadi wafat 221 Hijriah. Maka dia mendengar ada seorang dari Jahmiyah berkata. Dia mendengar seorang Jahmiyah berkata. Apa perkataan orang Jahmiyah tersebut? Rajulan minal Jahmiyah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy taula. Bukan Ar-Rahman 'alal istawa, Ar-Rahman di atas arsy, tapi dia mengatakan Ar-Rahman istaula 'alal arsy. Ar-Rahman menguasai arsy. Subhanallah. Ini Jahmiyah, dia menakwilkan istawa dengan istaula. Maka Al-Qa'nabi berkata rahimahullah, "Man la yu'minu anna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama taqarrara fi qulubil 'amma fa huwa Jahmi." Siapa yang tidak beriman Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana yang ada di hati-hati para ulama, al-amma di sini dia mengatakan orang awam secara umum atau para ulama, fa huwa Jahmi, maka dia Jahmi. Lihat bagaimana Al-Qa'nabi menghukumi orang ini yang mentakwil Allah di atas arsy dengan menguasai arsy adalah Jahmiyah. Dan inilah takwilannya orang-orang Asy'ariyah, mentakwil istawa dengan istaula. Yang pertama kali dikenal mentakwil adalah Al-Juwaini. Berbeda dengan orang Asy'ariyah mutaqaddimin, mereka menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Adapun mutaakhirin, mereka mengikuti mazhab Jahmiyah. Kemudian juga apa yang dinukil oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi ma'ruf yang punya kitab Sunan Tirmidzi, wafat 279 Hijriah. Wafat 279 Hijriah. Dia menukil tentang perkataan para ulama tentang hadis-hadis sifat. Dia berkata, waqad qala ghairu wahid min ahli al-ilm fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadha min ar-riwayat min as-sifat wa nuzuli rabbi tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Qalu qad thabatat ar-riwayatu fi hadha wa yu'minu biha wa la yutawahham wa la yuqalu kaif. Apa kata Abu Isa Tirmidzi? Dia sering menukil, kalau kita baca buku Sunan Tirmidzi, dalam masalah-masalah dia selalu menukil. Pendapat ini dipilih oleh fulan. Dia mengenal perkataan para salaf.
Sehingga dia sering menukil perkataan para salaf. Karena dia wafat 279 Hijriah, masih di abad ketiga. Dia mengenal perkataannya para imam mazhab ya. Ketika dia menukil perkataan para ulama, benar-benar dia tahu ya. Dia mengatakan bagaimana sikap para ulama terhadap hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis tentang sifat, wa ma yushbihu hadza min riwayat minas sifat, dan hadis-hadis yang seperti ini riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah, tentang wa nuzuli rabbi tabaraka wa, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam di langit dunia. Apa perkataan para ulama? Qalu, kata Imam Tirmidzi menukilkan, para ulama berkata, qad thabatat riwayatu fi hadza. Telah sahih riwayat-riwayat dalam hal ini. Wa yu'manu biha, maka harus diimani. Wala yutawahham, dan jangan diperkira-kira kalau begini tidak boleh. Wala yuqalu kaif, dan tidak boleh ditanya bagaimana? Kok bisa? Bagaimana maksudnya turun? Tidak boleh, kata Imam Tirmidzi, enggak boleh. Hakadha ruwiya an Malik bin Anas. Demikianlah diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Ya, dalam asar yang masyhur yang dia mengatakan Ar-Rahman al-Istawa istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa maklum, kita paham maknanya. Ya, ini jelas Imam Malik mengatakan istiwa'u maklum. Kita paham maknanya istiwa, di atas. Sebagaimana pernah kita nukilkan perkataan Ibnul Arabi mengatakan Imam Malik memahami maknanya, ya. Kemudian bagaimananya tidak ada yang tahu, majhul, tidak diketahui. Iman wajib, bertanya adalah bid'ah, ya. Hakadha ruwiya an Malik bin Anas. Mereka menetapkan dan tidak bertanya bagaimananya. Ini dari Malik bin Anas, Imam Malik, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Abdullah bin Mubarak, annahum qalu fi hadhihi ahadits, mereka semua berkata tentang hadis-hadis seperti ini, amirruha bila kaif. Ya, benarkan saja tanpa bertanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perkataan para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang bilang Imam Tirmidzi loh. Ini perkataan ahli sunnah wal jamaah, menetapkan sifat-sifat tersebut, mengerti tanpa bertanya bagaimananya. Kemudian beliau berkata, wa ammal jahmiyatu, adapun jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka jahmiyah mereka menolak riwayat-riwayat ini, wa qalu hadza tashbih. Kata mereka kalau kita tetapkan maknanya berarti tasbih. Lihat, berbeda dengan Ahlus Sunnah menetapkan maknanya, tapi tidak menetapkan bagaimananya. Bagaimananya tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Kalau mau tahu bagaimana sifat Allah, harus tahu zat Allah. Karena kita enggak tahu bagaimana zat Allah, kita enggak bakalan tahu bagaimana sifat Allah. Tapi kita ngerti maknanya. Adapun Jahmiyah mereka mengatakan hadis-hadis ini adalah tasbih. Ya. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabi al-yada was-sam'a wal basar. Allah, kata Tirmidzi rahimahullah, dalam selain lebih dari satu ayat Allah menyebutkan tentang sifatnya tangan, mendengar, melihat. Fata'awwalatil Jahmiyatu hadhil ayat. Orang-orang Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini. Wa fassaruha ala ghairi ma fassara bihi ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak seperti bagaimana tafsiran para ulama. Ya, wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Kata mereka Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Padahal Allah jelas mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah. Mereka berkata makna tangan adalah kekuatan. Persis takwilannya orang Asy'ariyah, mentakwil tangan dengan kudrah atau dengan kekuatan atau dengan nikmat. Ini perkataan Jahmiyah. Wa qala Ishaq bin Ibrahim. Kemudian Tirmidzi menukilkan perkataan ulama Ahlussunnah lagi. Berkata Ishaq bin Ibrahim, "Inna ma yakunu tashbih idza qala yadun ka yadin." Dikatakan tasbih itu kalau kita bilang tangan seperti tangan. Au mithlu yadin, atau mirip tangan. Au sam'un ka sam'in, atau mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk atau seperti pendengaran makhluk. Au qala sam'un ka sam'in, ya. Au mithlu sam'in, ya. Fa hadha tashbih, ini disebut dengan tashbih. Wa amma idza qala kama qala ta'ala. Adapun jika seorang berkata seperti firman Allah, yadun, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Wala yaqulu kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya. Wala yaqulu, dan tidak berkata seperti pendengaran manusia. Fa hadha la yakunu tashbihan. Ini bukan tashbih. Wa huwa kama qala tabaraka wa ta'ala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan Allah, tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ini takwilannya Jahmiyah, juga takwilannya orang Asy'ariyah zaman sekarang. Kemudian juga nukilan dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, wafat 280 Hijriah. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, beliau menulis buku membantah Bishr bin Ghiyas Al-Marisi dalam kitabnya Naqdu Utsman bin Sa'id Al-Marisi. Dan Bishr Al-Marisi ini adalah tokoh Jahmiyah, wafat pada tahun 218 Hijriah. Ya. Az-Zahabi pernah mengatakan tentang Al-Marisi, dia berkata, Al-mutakallim al-munadhir al-bari', seorang ahlul kalam, pandai pendebat mahir. Min kibaril fuqaha, tadinya dia ahli fikih.
Bahkan dia mengambil ilmu akhadha anil qadhi Abi Yusuf. Dia bahkan mengambil ilmu dari muridnya Abu Hanifah Abu Yusuf. Bahkan dia perawi hadis, rawa an Hammad bin Salamah. Dia meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Wa Sufyan bin Uyainah. Dia ketemu dengan ulama salaf ini Bishr bin Ghiyath al-Mirrisi. Wa nadhara fi ilmil kalam, tapi kemudian dia membaca buku-buku ilmu kalam, fa ghalaba alaihi. Ternyata ilmu kalam menguasai dia, mendominasi dia. Tadinya dia ahli fikih. Wan salakha minal wara' wa taqwa. Akhirnya dia lepas dari kewaraan dan meninggalkan ketakwaan. Wa jarradal qaul bi khalqil Qur'an, dan akhirnya dia memfokuskan perkataan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Wa da'a ilaihi hatta kana ainal Jahmiyah, dan dia menyuruh manusia untuk beriman bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk sampai dia menjadi tokoh Jahmiyah fi asrihi. Wa alimihim, jadi ulamanya Jahmiyah. Famakatahu ahlul ilmi wa kaffarahu iddatun. Maka dia dibenci oleh para ulama dan sebagian ulama mengkafirkannya. Ya. Ini Bishr al-Mirrisi dibantah oleh seorang namanya Ad-Darimi. Ad-Darimi dipuji oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi ulama besar dari ahli dari ahli hadis dan ahli sejarahnya ulama Syafi'iyah. Apa kata Az-Zahabi tentang Darimi? Wa sannafa kitaban fi ar-rad ala Bishr al-Mirrisi wa kitaban fi ar-rad ala al-Jahmiyah. Ad-Darimi menulis dua buku, bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi dan bantahan terhadap Jahmiyah. Rawainahuma, dan kami meriwayatkan dua buku tersebut. Wa akhadha ilmal hadis wa ilalihi an Ali wa Yahya wa Ahmad. Dan dia mengambil ilmu hadis dari Ali bin Madini, Ali bin al-Madini, dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Ahmad bin Hanbal. Wa faqa ahla zamanihi, dan dia mengungguli ulama di zamannya. Wa kana lahijan bis sunnah basiran bil munadharah, dan dia orang yang menyuarakan sunnah dan mahir dalam berdebat. Ya. Jadi Imam Az-Zahabi memuji Ad-Darimi yang membantah tokoh Jahmiyah. Taib. Dalam buku Darimi dia menyebutkan takwilan-takwilan Jahmiyah. Di antaranya dia berkata misalnya, fadda'al mu'aridu anna Allah la yanzilu bi nafsi innama yanzilu amru wa rahmatuhu. Sang mu'arid, yaitu tokoh Jahmiyah ini, mengatakan bahwasanya yang turun ke langit dunia bukan Allah, tapi yang turun adalah perintahnya dan rahmatnya. Persis takwilannya Asy'ariyah. Bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya atau perintahnya. Kemudian beliau bantah. Kemudian juga di antara takwilan orang Jahmiyah, wa qad idda'al Marisi aidan wa ashabuhu anna yadallahi nikmatuhu. Perkataan ini. Apa kata Darimi? Berkata Al-Marisi, tokoh Jahmiyah tadi, dan juga para pengikutnya, bahwasanya tangan Allah itulah nikmat Allah. Tangan Allah nikmat Allah. Persis takwilannya orang Asy'ariyah zaman sekarang. Demikian juga Jahmiyah mentakwil mendengar dan melihat dengan ilmu. Mendengar dan melihat dengan ilmu sudah kita jelaskan. Asy'ariyah mutaakhirin mengembalikan sifat mendengar dan melihat seperti ilmu. Makanya mereka mengatakan yasma'u yasma'ul mubsarat wa yubsiru al-masmu'at. Kata mereka Allah melihat suara-suara, Allah melihat suara-suara dan Allah mendengar warna-warna, ya. Harusnya kan Allah melihat warna, Allah mendengar suara. Tapi kata mereka karena sama dan basar maknanya ilmu, enggak ada masalah. Mereka mengatakan Allah melihat suara-suara dan Allah mendengar warna-warna. Karena menurut mereka as-sama dan basar adalah ilmu. Itu takwilannya siapa? Takwilan Jahmiyah. Perhatikan kata Darimi. Wadda'al Marisi aidan fi qoulillahi ta'ala innallaha sami'un basirun wallahu basirun bil ibad annahu yasma'ul aswat wa ya'riful alwan bila sam'in wala basarin. Al-Marisi ketika mengomentari firman Allah, innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat, wallahu basirun bil ibad, Allah Maha melihat hamba-hambanya, bahwasanya Allah mendengar suara-suara dan Allah mengetahui warna-warna bila sam'in wala basarin, tanpa mendengar, tanpa pendengaran, tanpa penglihatan. Wa anna qaulahu, dan bahwasanya firman Allah basirun bil ibad, Allah Maha melihat hamba-hambanya, yakni alimun bihim, yaitu Allah mengetahui mereka, la annahu yubsiruhum bi basarin, bukan Allah melihat mereka dengan pendengaran. Jadi mereka menolak sifat mendengar, sifat melihat. Ya Allah melihat mereka dengan penglihatan, tidak, tapi mereka mentakwil mendengar dan melihat dengan ilmu. Ini persis takwilannya orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang. Demikian juga sebagian Asy'ariyah mentakwilkan melihat Allah pada hari kiamat dengan tambahan ilmu, karena ketika mereka sadar bahwasanya namanya melihat harus di hadapan mata. Kalau di hadapan mata berarti Allah berarah, kata mereka ini kekufuran, sehingga mereka mengatakan Allah dilihat oleh mata tanpa arah. Akhirnya sebagian mereka mengatakan enggak mungkin melihat tanpa arah. Akhirnya sebagian mereka sama seperti perkataan Mu'tazilah Jahmiyah, maksudnya melihat dengan hati. Hari kiamat Allah dilihat dengan hati tambahan ilmu. Dan ini persis seperti takwilannya Jahmiyah, ya. Fadda al-jahil anna tafsira qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum la tudamuna fi ru'yatihi.
ta'lamuna anna lakum rabban la tashukkuna fihi kama annakum la tashukkuna fil qamar annahu qamar. Apa makna Rasulullah SAW mengatakan engkau akan melihat Rabb kalian, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Apa kata Jahmiyah ini? Kalian maksud dari perkataan Nabi yaitu kalian mengetahui bahwasanya kalian punya Tuhan. Rabban la tashukkuna fi, kalian tidak ragu pada hari kiamat itu Tuhan kalian. Sebagaimana kalian tidak ragu tentang rembulan adalah rembulan. La ala anna absarul mu'minin tudrikuhu, bukan mata melihat, ya. Dengan langsung pada hari kiamat kelak. Jadi ternyata Jahmiyah juga mengatakan Allah tidak dilihat dengan mata pada hari kiamat, tetapi Allah kita tidak ragu bahwasanya itu Tuhan. Dan ini adalah takwil dari sebagian Asy'ariyah yang sadar bahwasanya perkataan Asy'ariyah Allah dilihat dengan kedua mata tanpa arah adalah perkataan yang mustahil, sehingga mereka mengartikan melihat Allah maksudnya mengilmui Allah lebih dalam, tidak ragu bahwasanya Allah adalah Tuhan. Kemudian juga ya Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijriah, yang sudah kita jelaskan dia 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Bahkan dia belajar kepada tokoh Mu'tazilah, ayah tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Kemudian dia bertobat dan dia menulis beberapa buku di antaranya Maqatul Islamiyyin. Dia menyebutkan dengan detail tentang akidah Mu'tazilah. Ya, dan dia jelaskan orang-orang Mu'tazilah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maksudnya ya istaula, ya. Perhatikan, dia berkata, wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Perkataan ahlus sunnah dan perkataan ahli hadis. Annahu 'alal arsy, bahwasanya Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Wala nuqaddimu baina yadayillahi fil qaul. Ya, dan kami tidak berani mendahului Allah dalam keyakinan. Bal naqul istawa bila kaif. Kami berkata, ini pendapat ahlul hadis dan pendapat ahlus sunnah, Allah beristiwa tanpa bagaimana, tidak usah tanya bagaimananya. Wa anna lahu wajhan, dan Allah punya wajah. Kama qala wa yabqa wajhu rabbika. Wa anna lahu yadain, dan Allah punya dua tangan. Sebagaimana firman Allah, khalaqtu bi yadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa annahu yaji'u yaumal qiyamah huwa malaikatuhu, dan Allah datang pada hari kiamat, dia dan para malaikatnya. Sebagaimana firman-Nya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan sementara malaikat bersaf-saf. Wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama ja'a fil hadis. Dan ahlul hadis dan ahlus sunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis. Walam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitab au ja'at bihi riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengucapkan apa-apa kecuali yang mereka dapati dalam Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa qalatil mu'tazilah, adapun Mu'tazilah mereka berkata anna Allah istawa 'alal arsyihi bi makna istaula. Allah di atas arsy maksudnya menguasai arsy. Jadi ini kenyataan pahit yang saya sampaikan tadi bahwasanya ternyata Asy'ariyah mengaku-ngaku membantah Mu'tazilah dan membantah Jahmiyah, ternyata mereka banyak kesamaan dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Bahkan dalam mentakwil-takwilnya sama dengan takwilnya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah tempo dulu, ya. Mereka hanya melanjutkan akidah Jahmiyah dan akidah Asy'ariyah. Baik, yang terakhir kita akan bahas adalah kenyataan pahit dari akidah Asy'ariyah. Ternyata keyakinan mereka ini, mereka berafiliasi kepada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ternyata keyakinan mereka menyelisih akidah Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala berdasarkan buku-buku yang sampai kepada kita seperti buku Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Al-Thaghar, kemudian Luma', kemudian Fihrad al-Ahl Bid'ah wa Zaik, ya, kemudian terakhir Al-Ibanah, ya. Terakhir Al-Ibanah. Baik, saya sebutkan tentang perbedaan antara Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa bedanya? Kita sudah singgung, Asy'ariyah menggunakan dalil a'rad untuk menetapkan adanya Tuhan. Adapun Abu Hasan, dia mengikuti metode Ahlus Sunnah, metode Al-Quran. Disuruh melihat bagaimana makhluk manusia dari air mani berubah menjadi, percaya ada Tuhan, pasti ada yang ngatur ini semua. Tidak memakai dalil a'rad, jism, a'rad, jauhar al-farad, kemudian al-jauhar butuh kepada al-a'rad. Al-jauhar al-farad adalah sesuatu yang sangat kecil, tidak ada lebarnya, tidak ada, ini apa ini, tidak ada. Dia tidak pernah ngomong masalah begini. Ya. Kalau mengenal Tuhan harus tahu apa itu jauhar al-farad, repot. Dia ketika bahas tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, dia hanya seperti dalam kitabnya Al-Luma' dan juga Risalah Al-Thaghar, dia menyebutkan sebagaimana metode Al-Qur'an. Ya, kalau manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari air mani kemudian berubah bertahap menjadi manusia, itu berarti ada Tuhan yang mengatur. Ya, tidak mungkin bisa terjadi tanpa Tuhan. Selesai, mudah sekali metode Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya Tuhan. Kemudian juga
perbedaan antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah zaman sekarang dalam memahami kalamullah. Ketika Abu Hasan Al-Asy'ari berbicara tentang firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, beliau berkata wa taklim huwal musyafahatu bil kalam. Al-musyafah itu ngomong langsung, namanya pembicaraan, yaitu ngomong langsung dengan pembicaraan, al-musyafahah. Ngobrol dengan pembicaraan, ya. Adapun kalau Asy'ariyah tanpa pembicaraan, ya. Tanpa ada pembicaraan, tapi hanya dipahamkan karena tidak boleh ada suara, enggak boleh ada huruf, ya. Jadi beda dengan Asy'ariyah zaman sekarang. Di antara perbedaan juga Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat-sifat istiwa, ya, dan beliau membantah orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula. Beliau membantah orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula, dengan menguasai. Ya, dan beliau mengatakan bahwasanya yang menafsirkan istawa dengan istaula adalah Mu'tazilah. Sementara kita bilang orang Asy'ariyah seluruhnya zaman sekarang berpendapat dengan akidah Mu'tazilah, menafsirkan istawa dengan istaula, ya, menguasai. Istiwa di atas dengan menguasai. Demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah dan juga Maqalatul Islamiyyin menetapkan sifat tangan bagi Allah. Bahkan dalam kitab Al-Ibanah beliau membantah orang yang menafsirkan tangan dengan nikmat atau kudrah. Beliau bantah. Sementara Asy'ariyah menolak sifat tangan dan mentakwil sifat tangan dengan kudrah ataupun nikmat. Kemudian juga perbedaan antara Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat wajah. Dan beliau mengatakan barang siapa yang menafikan sifat wajah maka dia ahlul bid'ah. Ya, dan kita tahu Asy'ariyah menolak sifat wajah, ya. Mereka mengatakan wajah maksudnya zat, Allah tidak punya wajah, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah melihat wajah Allah adalah nikmat yang terindah pada hari kiamat kelak, ya. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat wajah, bahkan beliau berdalil dengan sabda Nabi, "Inna rabbakum laisa bi'awar wa innahu a'waru ainil yumna." Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal, ya, adalah buta sebelah. Dengan dalil ini Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mata, dia menetapkan sifat mata. Karena dia mengatakan Dajjal buta, Allah tidak, ya. Ini juga beda, tentunya tidak ada Asy'ariyah yang berani menetapkan sifat mata, bagi Abu Hasan menetapkan. Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah di atas. Sebagaimana disebut dalam kitabnya Al-Ibanah, Risalah ila Ali Thagar, Maqalatul Islamiyyin. Adapun Asy'ariyah sepakat semua menetapkan Allah, menolak Allah di atas. Bahkan antara mereka yang mengatakan siapa yang berani tunjuk Allah kafir, katanya. Siapa yang berani tunjuk Allah di atas kafir, subhanallah. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari bilang Allah di atas, mereka bilang Allah di atas kafir. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan pada hari kiamat Allah dilihat dengan mata. Dan beliau tidak mempermasalahkan melihat ke arah. Hal ini karena beliau sendiri menetapkan Allah di atas. Asy'ariyah lain, Asy'ariyah yang masih mending mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat dengan mata tapi tanpa arah. Bagaimana? Tidak ada berhadapan dengan mata. Dilihat dengan mata tapi tidak berhadapan dengan mata. Ya, segimana caranya? Abu Hasan mengatakan lihat dengan mata. Dalam bukunya disebutkan dia. Lihat dengan mata. Ya, dan dia menetapkan Allah di atas. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan melihat Allah di surga adalah puncak kelezatan. Melihat Allah di surga adalah puncak kelezatan. Sementara Asy'ariyah mengatakan Allah tidak boleh dicintai dan Allah tidak boleh mencintai. Ya. Abu Hasan berkata, "Li'anna ru'yatallahi ta'ala afdalul ladzat." Sungguhnya melihat Allah pada hari kiamat adalah puncak kelezatan. Wala na'imun fil jannah afdalu min ru'yatillahi ta'ala bil absar. Dalam beliau juga berkata tidak ada kenikmatan di surga yang lebih indah daripada melihat Allah dengan mata, ya. Kemudian juga perbedaan antara Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan seluruh sifat bagi Allah yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kitabnya Risalah ila Ali Thagar beliau berkata, "Wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bi nafsuhu." Ya, dan para ulama sepakat untuk menetapkan sifat Allah seluruh yang Allah tetapkan. Wa wasafahu bihi nabiyyuhu. Demikian juga seluruh sifat yang ditetapkan oleh nabinya, min ghairi i'tiradin fihi wala takyif, tanpa ada protes terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang lebih tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tidak ada yang protes wala takyif dan tidak membagaimanakan. Bagaimana nih? Bagaimana kalau begini? Tangannya bagaimana? Enggak. Kita tetapkan, enggak usah bagaimanakan. Ya. Wa annal imana bihi wajib. Dan beriman kepada sifat-sifat tersebutlah wajib, wa tarkut takyif lahu lazim, dan meninggalkan bertanya bagaimananya adalah suatu kelaziman. Wajib, tidak boleh tanya-tanya. Ini perbedaan antara Asy'ariyah dengan Abu Hasan
Al-Asy'ari rahimahullahu taala menunjukkan perbedaan sangat banyak ya. Di antara juga ya bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan seluruh sifat tadi sudah kita sebutkan, sementara Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat, hanya menetapkan 7 sifat. Sebagaimana sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan sifat 20 hanya 7 sifat, adapun sisa 13-nya hanya sekedar untuk berputar menetapkan tentang sifat 7 tersebut. Di antara yang menakjubkan, saya baca perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina ketika dalam risalahnya, Risalah Al-Atwahiyah, Ibnu Sina dia komitmen, dia mentakwil sifat-sifat Allah dan juga dia mentakwil tentang ayat-ayat berkaitan hari kiamat. Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Dia mengatakan bahwasanya hari kiamat kelak yang dibangkitkan cumalah ruh, bukan jasad. Ruh saja yang dibangkitkan. Kenapa menurut akal dia? Menurut akal dia jasad enggak mungkin dibangkitkan. Dia sebutkan dalilnya secara logika semua. Makanya Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Karena dia menolak bahwasanya yang dibangkitkan pada hari kiamat adalah jasad. Kata dia ruh. Dan sama persis seperti orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab juga menolak jasad dibangkitkan. Menurut mereka tidak masuk akal. Apa kata orang musyrikin Arab? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa bangkitkan tulang belulang ini sudah hancur begini bisa bangkit lagi manusia, ya. A idza mitna wa kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Dzalika raj'un ba'id. Kata mereka kita sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kemudian bisa dikembalikan lagi. Ini suatu hal yang mustahil. Ternyata sama persis Ibnu Sina. Sehingga Ibnu Sina mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh. Ketika di debat Ibnu Sina, kenapa Anda mengatakan yang dibangkitkan hanya ruh sementara dalam Al-Qur'an jasad dibangkitkan. Banyak sekali ayatnya. Apa kata Ibnu Sina? Dia jawab dengan sederhana, dia mengatakan, ini semua hanyalah majas. Majas. Sebagaimana kita sepakat bahwasanya ketika Allah mengatakan tangan bukan maksudnya tangan, Allah bilang wajah bukan maksudnya wajah. Bayangkan dia berdalil dengan takwilannya para penolak sifat. Takwilannya ahlul bid'ah, dia berdalil sebagaimana kita boleh mentakwil tentang sifat-sifat Allah, kita boleh mentakwil tentang ayat-ayat hari kebangkitan. Kenapa tidak boleh? Dia komitmen, maksud saya Ibnu Sina komitmen dalam mentakwil. Dia bilang kita mentakwil sifat-sifat Allah karena tidak masuk akal. Kita bilang tangan bukan tangan, kita bilang tangan adalah kudrat atau nikmat. Kita bilang di atas maksudnya adalah istaula, ya, menguasai. Kita bilang wajah maksudnya zat, kita takwil semuanya. Nah, sekarang saya juga mentakwil. Ini tidak masuk akal, sama tidak masuk akal. Sebagaimana Allah punya tangan tidak masuk akal menurut saya, maka manusia dibangkitkan dengan jasad juga tidak masuk akal. Di sini Ibnu Sina komitmen dan dia menolak bahwasanya jasad dibangkitkan. Yang dibangkitkan hanyalah ruh. Maka saya bilang susah kalau orang Asy'ariyah berdebat dengan seperti model Ibnu Sina ini. Ya. Dan akhirnya yang menyedihkan, muncullah orang-orang liberal belakangan berdalil dengan Asy'ariyah, berdalil dengan Ibnu Sina. Bagaimana mereka berdalil? Saya contohkan. Contohkan adalah perkataan Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid dalam fikih lintas agama, dia menyebutkan kita orang-orang liberal ini punya metode tafsir namanya tafsir hermeneutika. Hermeneutika itu tafsir, intinya tafsir tanpa kaidah. Tafsir kontekstual. Jangan terpaku pada teks, ya. Jangan terpaku pada teks. Kata dia, tafsiran seperti ini sudah ada dari ulama-ulama Islam terdahulu. Contohnya kebatinan, tafsir kebatinan. Contohnya Ibnu Sina, kata dia. Ibnu Sina punya cara mentafsir Al-Quran tidak tekstual. Benar secara tekstual kita lihat dalam Al-Quran Allah bangkitkan jasad dikembalikan, itu tekstual. Ibnu Sina tidak meyakini itu. Dia punya tafsir kontekstual yang dia dibangkitkan cuma ruh. Lihat bagaimana akhirnya orang-orang liberal, tokoh liberal berdalil dengan kesalahan kesesatan orang-orang terdahulu untuk melegalkan metode tafsir mereka yang namanya tafsir hermeneutika, tafsir tanpa terikat dengan tekstual. Tetapi tafsir yang berkata mereka tafsir progresif, tafsir yang relevan dengan zaman sekarang. Akhirnya apa produknya? Apa produk tafsir mereka? Produk tafsir mereka contohnya homoseksual halal. Ya, tafsir. Tapi tafsir mereka, produk mereka lagi bahwasanya warisan boleh diganti, jangan ikut aturan warisan zaman dahulu. Sudah tidak relevan zaman sekarang. Contohnya lagi wanita muslimah boleh nikah dengan lelaki kafir. Ya, semua dirubah. Menurut mereka kalau tidak pas dirubah. Ya, kita tafsirnya jangan tekstual, kita kontekstual. Yang paling parah mereka mengatakan bukan cuma lelaki yang boleh menceraikan, perempuan juga boleh menjatuhkan cerai suaminya. Ya.
Jadi cuma laki-laki, jangan cuma laki-laki cerai suami. Perempuan boleh ceraikan suami. Kalau laki-laki dicerai, ada juga masa idahnya laki-laki. Masa idahnya kalau nggak salah 120 hari ya. Lama sekali. Kalau perempuan kan ya perempuan wajar dia ada masa idah untuk membersihkan rahimnya. Laki-laki apa yang mau dibersihkan? Kemudian ada masa idah selama 120 hari. Ini semua produk dari tafsir hermeneutika. Dalilnya apa? Dengan Ibnu Sina, dengan takwil-takwil yang di luar daripada zahir teks. Seakan-akan Al-Quran ini hanyalah teka-teki, hanya ahli takwil yang bisa memahami. Ini lihat, liberal berdalil dengan Ibnu Sina. Sekarang saya sebutkan lagi. Liberal berdalil dengan Asy'ariyah. Lihat bagaimana cara mereka mentafsir dengan tafsir hermeneutika. Sama, hermeneutika tafsir non-tekstual. Kata mereka, dan ini saya sebutkan dalam disertasi saya, alhamdulillah sudah terjemahkan, tinggal diterbitkan ya, belum diterbitkan tapi sudah diterjemahkan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Ini sepakat mereka. Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Berarti Al-Quran ini kata mereka, ini produknya Muhammad. Produk Muhammad dalam berusaha untuk memahami apa ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bukan produk ilahi, tapi produk campuran ilahi dengan manusiawi. Ini perkataan mereka dan saya ada nukilannya semua. Ya. Dan namanya produk manusia pasti tidak ya namanya manusia ya. Muhammad ketika mengambil ide pokok Allah untuk dituangkan dalam Al-Qur'an, karena mereka mengatakan Al-Qur'an adalah karya Muhammad. Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Tidak ada bahasa Arab ya. Tidak ada Allah bicara pakai bahasa Arab. Ini asli Muhammad. Nah, Muhammad ketika dia menerjemahkan bahasa Allah ke dalam Al-Qur'an, belum tentu dia bisa menerjemahkan dengan sempurna. Pertama satu. Ya saya kalau ngomong Indonesia terus ada orang Arab mau terjemahkan belum tentu bisa persis seperti apa yang saya inginkan. Itu baru lafal, belum apa yang di otak saya belum tahu. Sementara ilmu Allah luas. Muhammad belum tentu bisa mencerna apa yang dimaksud Allah dengan sempurna. Ini syubhat mereka, dia sudah bantah semuanya. Kemudian Muhammad ketika menerjemahkan dengan bahasa Arab, dia terikat dengan lingkungannya. Dia sebagai seorang Arab yang tinggal di Jazirah, yang hidup 1400 tahun yang lalu, ya. Sehingga dengan demikian kita jangan terpaku dengan tekstual Al-Qur'an. Karena ini hanya produk Muhammad yang mewakili keinginan Allah di zaman itu, cocoknya relevan pada zaman tersebut. Zaman sekarang kita boleh rubah. Ya, berdalil dengan Ibnu Sina dan berdalil dengan Asy'ariyah. Hasilnya liberal. Makanya tentu orang liberal, orang Asy'ariyah tidak setuju dengan liberal, saya sangat yakin, dan mereka bantah habis-habisan. Tapi saya bilang bid'ah awalnya shibran sejengkal, kemudian menjadi zira, menjadi sahasta. Semakin jauh semakin panjang bid'ah tersebut. Semakin berkembang. Maka tidak ada jalan keluar kecuali kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah dengan akidah para salaf. Akidah para ulama yang dinukil dengan sanad dari mereka, ya. Akal kita sangat lemah. Sehingga kita beriman saja sesuai dengan apa yang mereka imani, mudah. Apa susahnya kita bilang saya percaya Allah punya tangan, saya tidak tahu bagaimananya, selesai. Apa susahnya? Saya percaya Allah punya wajah. Wajah Allah tidak sama seperti wajah kita. Melihat wajah Allah puncak kelezatan, selesai. Apa susahnya? Saya percaya Allah di atas, di luar alam, apa susahnya? Kalau Allah di atas berarti Allah butuh arsy, kalau apa seperti itu? Bumi dan langit dalam genggaman Allah, mudah sekali. Allah butuh langit, butuh arsy, apa segala ini? Dengan akal kita yang kurang, akhirnya kita berani mentakwil ayat-ayat yang begitu banyak. Ya. Allah musta'an, ini saja mungkin yang saya sampaikan tentang kajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.